Menjadi pengisi suara di Si Juki The Movie, Harta Pulau Monyet, Brian Domani dan sang adik Megan Domani perdana membintangi film yang sama. Sudah 11 tahun berkarir, Brian mengaku ini merupakan proyek bareng pertama dengan sang adik dan film animasi pertama untuk mereka berdua. Keduanya menuturkan bahwa walaupun di kehidupan nyatanya mereka sebagai adik kakak, di film ini keduanya justru menjadi karakter yang bermusuhan satu sama lain. Brian dan Megan juga mengakui dengan peran musuhannya itu keduanya sempat saling berkonflik hingga menimbulkan masalah bagi kakak beradik ini. Kendati demikian, dengan kekuatan mereka sebagai siblings goals, Brian dan Megan kerap mendiskusikan tentang proyek ini, bahkan proyek lainnya, dan saling memberikan saran tentang karakter yang diperankannya satu sama lain. Selain itu, mereka berharap dengan adanya hal ini, membuat keduanya bisa satu proyek dengan peran adik kakak yang sesungguhnya. Lantas apakah mereka mengalami kesulitan saat menjalani proses rekaman suara di film ini? Lucu banget sih karena bisa animasi. Ini sebenarnya bukan kayak acting yang depan-depanan banget, cuma menurut aku tantangannya juga karena aku nggak pernah acting bareng dia. Dan sekalinya acting kita lebih ke voice acting dan so far seru banget sih, nontonnya juga bagus hasilnya. Prosesnya lucu soalnya kayak ini bukan hanya film pertama kita tapi emang project pertama kita. Jadi emang lucu aja sih, aku takutnya awal takut ada berantem dan lain-lain, tapi ternyata enggak ya. Mungkin karena nggak acting depan-depanan kali ya, cuman so far bagus. Dan emang suasana syutingnya juga sangat nice, sangat healthy, sangat jadi nggak ada panas atau kecapean. Jadi ya hasil seperti yang kalian nonton tadi. Ini pertama kali atau sudah pernah? Belum pertama. Ini pertama kali. Bedanya apa sih mungkin? Bedanya apa? Mungkin ke suara atau apa? Menurut aku kenapa ini lebih sulit daripada acting pada biasanya kayak padanya kita lebih sulit karena belum ada gambarannya, jadi kita semua itu imajinasi sendiri. Tadi pertama kali kita semua nonton filmnya dan alhamdulillah sesuai dengan imajinasi aku sih. Mungkin ada beberapa yang kayak ternyata segininya ya. Malah ada yang lebih daripada imajinasi kita. Ini kerennya dan serunya kalau animasi karena your imagination is the limit. Jadi emang kita syukurnya rekam suara dulu, bukan ikutin ikutin gambar. Jadi emang bener-bener cuma dengerin Bang Daryl sebagai director, terus jalanin aja apa yang diminta. Karena kalian tadi takut berantem, mungkin kekompakan di film ini seperti apa sih yang bikin kalian bener-bener nyatu gitu? Mungkin malah yang bikin lucu di film ini kita itu semuanya ya, si episode pertamanya itu kita berdua. Jadi mungkin makanya nggak terlalu sulit juga karena kita juga marah-marah aja berdua. Gitu sih, nggak ada yang adegan-adegan kayak kakak adik gitu-gitu nggak ada. Cuma agak ribet cara karakter aku ceritanya kan agak indie, cara gimana marah-marah puitis dengan puisi-puisi itu agak unik soal. Sekali enggak sih, syukurnya aman-aman aja. Kayak kita udah pengen sih ada barang lagi, ya tapi kita lihat aja nanti udah ada ke depannya. Mungkin yang bikin kalian kompak di film ini tuh gimana sih? Mungkin kayak berangkat sering bareng atau seperti apa nih? Menurut aku karena ini film animasi pertama kita berdua, jadi emang kita jadinya sama-sama nggak banyak tahu tentang animasi, jadi sama-sama cari tahu bersama. Dan ini pun yang bikin kita jadi kompak lagi karena emang kita jadi bicara lagi. Ini brainstorming bareng juga nggak sih kalian berdua? Brainstorming bareng tuh kepikiran bareng. Ada di sini. Ada. Sebelumnya kita juga ada latihan bareng, ada acting coach bareng. Ya, gitu. Kalian sendiri kan kakak adik bener-bener terjun di dunia film nih. Pertama kali ngeliat arah kiblatnya tuh kakak Megan ke Kak Brian dulu, Kak Brian ke Kak Megan dulu nih. Aku pernah ke Brian dulu pasti, makanya mau dia duluan. Aku tahun 2015 baru mulai Brian dari 2011 ya. Yang menginspirasi Kak Brian sendiri. Iya betul. Tapi persamaan kalian tuh apa sih sebagai kakak adik? Mungkin dari fashion tuh sama nggak sih? Atau mungkin ada perbedaan dari kalian? Emang dari kecil kita emang karena udah selalu bersama, hampir apapun itu jadinya sama sih, cara ngomong, selera makan, sampai fashion pasti sama. Cara nongkrong dan main-main bercanda-bercandanya mirip banget. Miripnya seperti apa nih? Jangan dikit mas, nggak kedengeran. Oh, kita belum kenal bapak kita, jadi kita nggak tahu sebelumnya. Siblings goals, kan kata netizen kalian tuh sibling goals banget sih. Menjaga kalian tetap sibling itu aku seperti apa sih? Nggak mungkin. Jarang ketemu. Jarang ketemu, jadi sekali nggak ketemu. Ya semoga ini responnya baik sehingga kita emang mungkin ada film yang keduanya sih, kita
atau ada project baru lagi yang face to face. Pengen banget main sama Megan. Aku tahu bakal ada beberapa cekcoknya pasti, tapi aku pengen banget sih. Salah satu wishlist aku sih. Greget gak sih kakak mungkin kalau misalkan action bareng berhadapan-hadapan sama Kak Megan sendiri? Belum tahu, belum pernah soalnya. Ini baru project pertama soalnya. Lebih sharing apa sih kalau dari di segi profesional kalian nih? Sharing pekerjaan seperti apa? Mungkin kalau syuting Ya, minta saran aja kalau dia pernah film aku. Sebenarnya lebih jarang minta saran sih, karena kayak aku udah tahu dia terbaik dengan apa yang dia lakukan, dia juga apanya kayak gitu. Kecuali kita mau nanya, kita benar-benar kayak Bray, gue perlu bantuan banget nih, baru dia kayak oke gini. Karena emang sebenarnya kalau memberi saran tapi tidak diminta, kadang-kadang suka gitu kan. Cuman ya udah, kita sama-sama tahu boundaries kita masing-masing. Sama kali kan kamu kan katanya mencontohkan kakak kamu nih, kakak Brian sendiri untuk terjun di dunia film sendiri. Pertama kali seperti apa sih Kak sharing sendiri? Apakah ada kayak pakem-pakem sendiri dari Kak Brian kalau misalnya main film tuh kayak gini gitu? Aku nggak pernah ngajarin. Dia malah menurut aku lebih berbakat. Maksudnya kayak dia ada giftnya sendiri emang dari awal. Jadi Cara mainnya berbeda. Dan emang secara acting wise aku nggak pernah nungguin siapa-siapa juga sih. Last question apa lagi? Pengen menjadi kakak adik sih, kalau bisa aku pengen lihat kakak adik kita di dunia nyata bisa di-translate juga ke acting lah. pengen benar-benar lihat as a family kita gimana, apapun karakternya nanti, tapi as siblings, as ya saudaraan. Sibling sendiri persamaannya apa sih Kak? Tadi kan katanya makanannya sama, makan pedas kan? Dari filmnya aja ya. Oke. Ada last question aja. Ya, maafin ini mulai hack banget soalnya. Ada lagi? Aku setiap kali ditanya kayak gitu, aku nggak pernah bilang ada satu karakter yang aku pengen mainin, lebih ke sama siapa dan genre apa. Soalnya karakter psikopat pun itu juga luas. Ada yang kayak Jeffrey Dahmer, ada yang kayak Joker. Jadi itu nggak bisa bilang satu hal. Tapi aku pengen ya, soalnya dapat cerita yang bagus dengan tim yang bagus dan namanya bagus aja sih. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Jangan lupa nonton Juki the Movie, Harta Pulau Monyet tanggal 27 Juni di bioskop. Kembali bernostalgia dengan program Di Balik Layar Sandiwara Radio zaman dulu. Ada kisah menarik dari Indro Warkop dan teman-temannya di Warkop DKI. Tidak hanya menghibur dengan canda tawa mereka di depan layar, namun juga di balik layar saat mereka mendubbing suara karakter-karakter yang menghidupkan cerita. Menciptakan banyak momen yang tak terlupakan di balik layar. Pak De Indro menjelaskan bahwa proses dubbing suara dengan teman-teman warkopnya dulu hanya dengan berbekal kespontanan yang mereka punya. Tak hanya itu, mereka juga harus menciptakan suara-suara yang unik untuk mudah disesuaikan dengan emosi dan situasi dalam cerita. Dirinya pun mengaku mendubbing film si Juki ini jelas berbeda dengan dirinya dahulu. Suara yang dirinya hasilkan harus bisa membuat para penonton tertawa. Lantas apakah ada kesulitan selama proses dubbing berlangsung? Sebetulnya nggak ada persamaan, nggak ada perbedaan ya seperti itu. Cuman bedanya kami itu spontan kan, melakukan itu secara spontan. Kita membuat seolah-olah warung itu dipenuhi oleh banyak orang, penjualnya, ada pembelinya seperti itu kan. Nah, kalau di sini ada ceritanya. Saya jadi siapa, sebetulnya hampir sama aja. Cuma bedanya itu spontan, langsung didengar oleh pendengar harus bisa berimajinasi seperti apa warungnya, siapa penjualnya, siapa pembelinya, kayak gitu. Nah, kalau di sini memang sudah dipersiapkan saya sebagai apa. Kalau biasanya di sana kan saya bisa berperan sebagai 5 orang. Tapi kalau di sini kan nggak, saya 1 orang, jadi konsen pada itu gitu. Tapi ya mungkin agak kesulitannya adalah ini kita untuk
animasi ini untuk anak-anak terutama. Jadi mungkin itu ya, kita harus menyesuaikan lebih fisik sih untuk animasi ini. Tadi ini film terbilang cukup lama prosesnya ya? 2000. Wah, amat sangat lama, amat sangat lama. Gimana menunggu pengen nonton hasilnya itu gimana tadi? Ya karena kan yang pertama kita udah nonton, ini kan yang kedua ya. Yang kedua. Yang pertama kita udah nonton, tapi kira-kira ya kita bisa ngelihat seperti itu. Karena gini, kita surprise banget bahwa tontonan anak-anak itu beda sama tontonan kita tuh. Waktu pertama kita ngeliat, aduh, ini lucu nggak ya? Ini seru nggak ya? Gitu. Dan ternyata ketika ditonton sama anak-anak seru banget, gitu. Lucu banget. Nah, di situ kita sadar bahwa oh beda ternyata selera kita sebagai orang dewasa dengan anak-anak beda banget. Oh butuh karena kan untuk explore kita. Jadi kayak misalnya saya gitu, saya tuh bikin profesor itu suka aneh-aneh kan, gitu. Saya bikin lebih fisik lagi jadi gini. Oh ya, kalau sesuatu yang excited buat saya, seperti kayak gitu, itu kan fisik. Itu fisik gitu. Dan beberapa seperti itu juga kayak siapa ya? Anu sendiri si Juki. Gimana dia kata? Ya, gitu. Itu kan fisik banget gitu. Tapi harus ditangkap itu bukan sekedar fisik atau audio aja atau voice aja, tapi harus ditangkap itu sebagai sebuah karakter ya. Karakter yang memancing pendengar untuk bisa berimajinasi seperti apa yang didengar ya. Tadi di film Juki ini yang menarik, tadi yang biasa berlogat Batak, Jawa, nah ini harus berlogat Betawi. Nah, gimana Pak? Menyesuaikan gaya-gaya logat itu sendiri. Saya lahir besar di Betawi. Insya Allah saya tahu persis bagaimana Betawi pinggir, bagaimana Betawi. Saya ngambil itu tadi saya jelaskan bahwa saya Betawi. Jadi ada beberapa kata-kata yang memperlihatkan betul saya Betawi. Tetapi karena saya profesor, jadi saya harus ngambil di tengah. Saya ada bahasa akademisnya juga, kira-kira kayak gitu. Itu sih sebetulnya, jadi sama sekali nggak ada kesulitan. Pak De, tadi sempat kan Pak De bilang ini sedikit mengenang sama Mas Indro saat Sandiwara Radio. Ini ada mengenang lagi ke mengingat zaman dulu lagi berkarir bersama sahabat-sahabat Pak De yang gimana Pak? Iya, makanya tadi saya bilang, kami lahir dari sebuah siaran namanya Obrolan di Warung Kopi. Di mana itu settingnya seolah-olah warung kopi, di mana ada pendatang, ada orang sok tahu, ada yang ngomong kayak gini, ada etnis Batak, Betawi, Padang, Bali, banyak sekali. Saya sendiri pegang seenggaknya 5. Saya Madura, Batak, Jawa Banyumas, Cirebon, Betawi, sama Betawi Tengah. Jadi ini kan ceritanya settingnya warungnya di tengah, di kota. Jadi Betawinya Betawi E, bukan Betawi Orak, bukan Betawi A. Kayak Mandra itu kan sebetulnya A. Lah, mana emangnya? Gitu kan. Nah, kalau ini nggak, emang apa ya? Bahasa gitu. Nah, itu yang kita ambil. Saya sengaja pegang di warkop itu 5 sampai 6, 7 bahkan yang paling banyak tuh kasino ada Padang, ada segala macam. Nomor 2 saya, nomor 3 Nanu, nomor 4 Ribadir, nomor 5 baru Dono cuma bisa Jawa doang deh. Udah dikerok pakai cincin emas nggak bisa juga gitu. Selain itu di kesempatan yang sama juga di usia yang sudah menginjak 66 tahun, Indro Warkop mengungkapkan tentang kondisi kesehatannya yang kini mulai memiliki beberapa perubahan. Mulai dari penurunan pendengaran hingga daya ingat yang sudah mulai menurun. Bahkan di beberapa kesempatan ketika sedang berbincang dengan teman-temannya, dirinya sering menjadi pelupa. Namun untuk terus menjaga kesehatannya itu, Pak De Indro tetap terus menjalani olahraga ringan di rumahnya. Kendati demikian, di balik kesehatannya sekarang, ada kecerewetan anak-anaknya yang selalu mengingatkan agar terus menjaga kesehatan sang ayah. Lantas bagaimana kondisi kesehatannya saat ini? Sebetulnya nggak lebih dari cara saya mensyukuri nikmat Tuhan.
bagaimanapun juga saya manusia biasa yang banyak alpa, banyak salah, banyak luka, tetapi seenggak-enggaknya saya sadari itu gitu. Sehingga ketika udah berhubungan sama karir, karena menurut saya nggak mungkin nggak ada campur tangan Tuhan ini. Karir saya sampai, saya ngeliat teman-teman saya nggak ada yang sampai sebegitu. Buat saya ini saya harus syukuri betul. Oleh karena itu, ya itu yang tadi saya bilang, saya harus bisa membagi betul. Saya olahraga kok sekarang. Olahraga saya lumayan lah, apalagi saya gula ya, jadi saya olahraga saya lebih ketat ya, bukan hanya sekedar kardio ya, tapi juga saya olahraga beban kayak gitu untuk membakar gulanya kan gitu. Terus saya juga istirahat cukup, walaupun saya insomnia, tapi saya coba oke lah siang jadi malam, malam jadi siang, tapi saya coba itu penuhi. Atau kalau lagi syuting kan tetap harus pagi kan ya, dalam beberapa kesempatan saya pergunakan untuk istirahat, untuk tidur sebentar segala macam. Check up ke dokter sendiri ada jadwal saya gitu? rajin ke dokter, saya check up rajin. Karena saya punya jantung kan, saya udah operasi jantung tahun 2005 lalu, bebas, jadi saya rajin check up. Ya sadar diri lah. Kadang-kadang saya juga suka, aduh umur 66 masih begini aja gitu ya. Tapi ya sadar diri, bagaimanapun juga 66 lah gitu ya. Saya tadi habis ngobrol lagi. Daya ingat yang agak, kalau dulu tuh sekali baca aja kayak gitu saya udah hafal, kan sekarang mesti beberapa kali baca, kadang-kadang bacain, saya harus dengar juga anak saya itu alhamdulillah semuanya dukung betul. Tadi anak saya udah kepada dewasa kan, ini film ini mereka dukung tetap, dan mereka langsung ngomong tadi, "Pak, suaranya kurang." Memang tadi ada suara yang kurang, tapi di tempat yang satu lagi bagus. Atau mungkin ada masalah teknis ya, saya juga langsung cucu saya juga, yang ini jadi ini siapa sih, jadi ini jadi itu kan sebetulnya support buat saya ya. Oh ditonton, oh mereka menikmati kayak gitu. Bahkan kalau yang dewasa sih bisa kasih kritik, kasih saran. Untuk kontrol anak-anak, misal Pak jangan terlalu capek atau minum obat atau gimana Pak De? Anak saya itu lebih parah dari istri saya dulu. Galaknya ya Allah. Oh. Dan saya takut. Iya, dan bukan hanya itu juga, mereka apalagi kan manajer saya anak saya. Dia juga yang, kalau Anda ngelihat mungkin 20 tahun yang lalu saya penampilan saya kan anak motor banget. Sekarang anak saya jangan galak-galak gitu, tampaknya jadi galak, orang pada takut loh Pak. Gitu. Jangan gaya motor banget gitu. Oh, saya lepas anting-anting atau nggak saya liatin gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya itulah, anak saya menggantikan peran istri, bahkan lebih daripada istri saya. Istri saya kadang-kadang mungkin nggak enakan gitu. Anak saya enggak ngomong, "Apa tuh kayak dokter aja." Kalau ngomong gitu kan. Saya enggak, itu enggak sampai begitu. Memang nggak boleh makan ini, tapi boleh lah sedikit-sedikit. Papa tuh lebih hebat dari dokter ya. Vicky Nitinegoro, aktor tampan yang awet muda ini kini mulai merambah ke dunia kuliner dengan membuka rumah makan bersama sahabatnya Chef King Abdi. Diberi nama Sego Tempong Negoro dan berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah makannya menyajikan nasi tempong khas Banyuwangi dengan cita rasa otentik yang menggugah selera. Selain itu, dengan harga yang sangat terjangkau dan hanya merogoh kocek Rp10.000 per porsi, rumah makan ini menawarkan hidangan yang ramah di kantong masyarakat. Namun dengan rasa yang tetap nikmat dan memuaskan. Kendati demikian, adanya rumah makan ini, Vicky berharap usahanya ini dapat menjadikan lapangan rezeki dan bermanfaat bagi banyak orang. Lantas, berapa modal yang dirinya habiskan untuk membangun usaha rumah makannya itu? Iya, kenapa namanya Sego Tempong? Karena emang kita di sini menyediakan makanan yang otentik
Otentik khas dari Banyuwangi. Namanya nasi tempong dan aku ambil nama negoro di belakangnya itu dari nama Encang Vicky. Vicky Niti Negoro, jadi namanya sego tempong negoro. Yang menarik dari makanan ini apa sih? Yang menarik itu selain aku bawain menu tradisionalnya orang Banyuwangi, aku juga ada menu ayam lengket sama sambal batuk. Jadi sambal batuk tuh kalau lagi dibikin tuh bisa batuk satu batuk. Ya. Karena asapnya. Awalnya seperti apa? Ayam lengket itu ayam yang digoreng pakai minyak dingin lama, jadi dia metode sous vide gitu. Jadi ayam dengan bumbu rempah yang bisa masuk ke dalam, jadi prosesnya lama dia. Tahu nggak lu sous vide? Tahu kan? Awalnya kenapa jadi masakan Banyuwangi yang disajikan di? Silakan Bapak. Karena menurut gua sambal tempong itu adalah salah satu sambal favorit orang-orang yang suka makan pedas ya. Dan di Indonesia kan banyak banget yang doyan pedas. Kebetulan gue juga suka pedas, bahkan gue di rumah kalau nggak ada sambal pasti nggak bisa makan. Ya, dan pada akhirnya juga ketika orang kan kalau ke Bali sering makan nasi tempong ya. Iya. Dan orang belum tahu identitas nasi tempong itu sebenarnya dari Banyuwangi. Maka dari itu ya inilah. Sampai orang taunya nasi tempong itu dari Bali. Bali. Nah ini aku juga sekalian nih beri apresiasi kepada orang Banyuwangi bahwa ini yang asli, resep asli yang aku belajar dari orang Banyuwangi, dari beberapa mbokwa, tempong sirot semua. Inilah tempong negoro dari Banyuwangi. Ini cabang berapa bang? Masih satu mas. Masih buka Pecah perawan ini, pecah perawan. Ya. Ini yang menarik adalah lu pakai daun jati. Pakai daun jati kita. Kan orang pakai daun pisang. Ya. Apa sih yang membuat rasanya beda apa? Daun jati itu lebih gurih ya. Bahkan di beberapa daerah Jawa, Jawa Tengah itu nasi bungkus kita pecel semua masih pakai daun jati. Malah nggak pakai daun pisang. Daun pisang itu lebih ke Jawa Barat, itu daun pisang. Untuk memenuhi daun jati sendiri, lu sempat tanam itu? Wah, sampai ke Tangerang, sampai ke Cirebon, ke semua orang kita tembusin untuk, dan terutama ini di depan udah banyak. Itu juga yang kita pakai. Yang awal kita ini berteman. Kalau di Jakarta saya tanya apa makanan enak, Encang selalu bilang ini yang enak gini-gini. Dan kalau Encang ke Malang, ke Surabaya, ke daerah-daerah pasti dia ngasih tahu tempat makan. Ada yang ngasih tahu. Dan kebetulan lidahnya dia sama lidah gua hampir satu karakter, satu rasa. Jadi kalau misalkan dia bilang enak, pasti gua masuk. Gua bilang enak, dia masuk. Kita budget berapa sih? Ini kita total tuh sekitar 32M. Sama serupu-rupu depan-depan tuh beli semua. Oh, gua kira mau bikin sambal, ternyata pelangwir beneran. Kita juga ada yang ciri khas di sini. Kalau kita lagi mau bikin sambal batuk, kita bakal bunyiin sirine. Ada sirinenya untuk ngasih tahu biar nggak kaget, diamanin hidungnya segala macam. Karena emang batuk-batuk bener. Itu yang unik sih dari sego tempong negoro. Itu dari mana tuh sambal batuk? Nah itu dia. Itu kreasi saya sendiri dari Master Chef Kala ya. Ya. Tapi karya sendiri ya. Oke, ada rencana mau berapa outlet mau dibuka? Kalau ini alhamdulillah kita baru buka hari ini, itu sudah masuk 7 investor untuk bermitra. Tapi kita pengennya bisa dalam 1 tahun di 30 lebih cabang. Jadi buat teman-teman silakan di bawah ini ya. Nggak ada. Cang, pertimbangannya Cang milih lokasi di sini apa Cang? Dekat rumah. Enggak, karena di sini trafiknya bagus. Gue kan sering warawiri juga daerah sini. Warawiri. Pokoknya gue sering lewatin daerah sini dan baru sedikit lah yang jual nasi tempong di sini. Sedangkan mereka anak-anak maksudnya teman-teman yang tinggal di sini, mereka kalau misalkan mau nyari makanan yang khususnya sego tempong, mereka harus ke daerah selatan. Jadi kenapa gue pilih lokasi di sini biar mempermudah teman-teman gue juga. Terus kalian kita memperkenalkan yang benar-benar nasi tempong khas Banyuwangi itu seperti apa sama buat warga-warga sekitar biar mereka pada tahu kalau ini loh yang. Dan tempong itu nggak mahal. Tempong nggak mahal. Jadi di Banyuwangi pun orang pagi udah sarapan nasi tempong dan 10.000 orang bisa makan nasi tempong. Dan itu saya bawa ke Jakarta.
Jadi dengan 10.000 nasi tahu tempe sama seperti yang di Banyuwangi, paket 10.000 orang udah. Jadi kalau nasi tempong tuh kalau di Jakarta kayak nasi uduk, nah seperti itu. Kalau di Madiun kayak pecel. Jadi 10.000 udah bisa buka untuk makan di sini. Kalau di Jogja nasi kucing. Nasi kucing. Sebenarnya kalau untuk yang nawarin gua usaha rumah makan atau yang sejenisnya udah banyak, cuman gua orangnya selektif banget karena gua lebih ke chemistry sama kalau misalnya gua nyambung, gua nyaman, itu yang gua pilih dibanding yang tiba-tiba gue kasih duit sekian suruh bikin ini tapi gue nggak connect lah sama orangnya, terus gue jalanin gitu terjatuhnya yang ada kedepannya malah gak enak. Kalau ini kan makanya kenapa gue memutuskan sekarang, karena mungkin emang Tuhan mempertemukan gue dengan Mas Abdi baru-baru ini, ya udah dan cocok, ya kenapa enggak, sama-sama doyan makan, sama-sama selera lidah yang sama. Sebelumnya emang udah pernah punya bisnis kuliner juga atau dulu gue bukain rumah makan buat warung makan ya, buat nyokap. Jadi nyokap langsung yang masak karena nyokap udah umur, nggak bisa terlalu capek. Terus kan emang namanya kalau beda tangan beda rasa. Jadi mau diajarin mau bumbunya segala macam ukurannya sama, kalau beda orang pasti beda rasa. Karena nyokap sendiri sering capek kan. Jadi gua stop. Akhirnya gua buka usaha lain, gua buka web store. Kemudian gua ketemu Mas Abdi, akhirnya gua putuskan untuk buka ini. Maksudnya ingin mungkin dari akan terus bisnis atau kalau bisnis itu emang dari dulu ya, cuman kembali lagi gue harus pakai feeling. Gue nggak mau asal buka, gue nggak mau ikutin nafsu, lihat apa yang lagi rame apa segala. Gue nggak, bukan tipikal orang kayak gitu. Jadi gue harus benar-benar pelan-pelan karena gue lihat prospek kedepannya sih. Bang, ada yang spesial nggak Bang di tempat lu ini Bang? Misalnya kalau janda gitu makan gratis, anak yatim gratis, umat berkah gratis. Itu nanti bakalan ada. Bakal ada sih. Itu nanti bakalan ada. Coba gimana ya? Jadi emang apa ya? Gue emang udah ada niatan dari sebelum gue punya rumah makan, gue pengen ngebantu temen-temen yang kan dibahas juga kan masih banyak orang yang susah buat makan kan. Jadi sebisa mungkin gue walaupun impactnya kecil, usaha gue juga nggak terlalu gimana-gimana. Yang penting gue udah membuktikan kalau gue pengen ngebantu teman-teman.